Di sebuah kota tua di masa kekhalifahan, matahari pagi menyinari pasar yang mulai ramai. Para pedagang membuka lapak dan suara tawar-menawar mulai terdengar. Namun di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian, Abu Nawas. Abu Nawas berjalan santai sambil tersenyum sendiri. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena cara berpikirnya yang unik. Tiba-tiba, perhatian Abu Nawas tertuju pada seekor keledai yang berdiri diam di tengah jalan, tidak bergerak sama sekali. Aneh, sangat aneh. Orang-orang mencoba menarik keledai itu. Ada yang mendorong, ada yang berteriak. Tapi keledai itu tetap diam seperti patung. Seorang pria datang dengan wajah panik. "Itu keledaiku, dari tadi tidak mau bergerak." Abu Nawas mendekat dengan tenang, mengamati keledai itu dari ujung kepala hingga kaki. Ia tersenyum tipis, seolah sudah tahu sesuatu. Keledai ini keras kepala. Mungkin sakit, atau kerasukan. Semua orang berspekulasi. Namun Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengelilingi keledai itu dengan perlahan. Tiba-tiba, Abu Nawas malah duduk di depan keledai itu. Semua orang bingung. Ia menatap mata keledai itu, lama sekali, seolah sedang berbicara tanpa kata. Beberapa orang mulai tertawa. Abu Nawas jadi gila. Ngapain bicara sama keledai? Abu Nawas mendekat dan berbisik ke telinga keledai itu. Tak ada yang tahu apa yang ia katakan. Tiba-tiba, keledai itu menggerakkan kepalanya. Lalu, berjalan. Semua orang terkejut. "Apa yang kau lakukan?" Mereka semua mendekat, penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya mengatakan bahwa pemiliknya ingin menjualnya." "Lalu, kenapa keledai itu langsung berjalan?" Abu Nawas berkata, "Karena ia tahu, jika tidak bergerak, ia akan dijual." Orang-orang terdiam. Ternyata, keledai itu tidak bodoh. Abu Nawas melanjutkan, "Kadang, makhluk pun tahu kapan harus berubah. Tapi manusia seringkali lebih keras kepala daripada keledai." Semua orang tersipu malu. Pemilik keledai itu tersenyum lega. "Terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tertawa kecil, lalu berjalan pergi seperti biasa. Sejak hari itu, orang-orang tidak hanya melihat keledai sebagai hewan bodoh, tapi juga melihat diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya, orang yang bijak bukan yang paling pintar, tapi yang tahu kapan harus berubah. Mentari pagi menyinari kota Baghdad dengan hangat. Pasar mulai ramai, para pedagang membuka lapak, dan suara tawar-menawar terdengar di setiap sudut. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang lelaki tua duduk di pinggir jalan, mengenakan pakaian lusuh. Tangannya gemetar memegang mangkuk kayu. Ia adalah pengemis tua yang hampir tak pernah diperhatikan orang. Orang-orang berlalu lalang, sebagian hanya melirik sekilas, sebagian pura-pura tidak melihat. Wajah si pengemis tampak lelah, matanya kosong seakan sudah terbiasa dengan penolakan. Hari demi hari, ia hanya berharap ada satu orang yang peduli. Di tengah keramaian itu, datanglah seorang pria dengan wajah cerdas dan senyum khas, Abu Nawas. Ia berjalan santai sambil mengamati keadaan sekitar.
Matanya berhenti saat melihat pengemis tua itu. Abu Nawas mendekat dan duduk di samping pengemis. "Wahai orang tua, sudah berapa lama engkau di sini?" tanyanya lembut. Pengemis itu menghela nafas panjang. "Terlalu lama, sampai aku lupa rasanya dihargai." Pengemis itu berkata, "Aku tidak meminta banyak, hanya cukup untuk makan, tapi orang-orang bahkan tidak melihatku." Abu Nawas tersenyum tipis, namun matanya menunjukkan kepedihan. Abu Nawas berdiri perlahan. "Hari ini aku akan membantumu, tapi kau harus percaya padaku." Pengemis itu mengangguk ragu. Abu Nawas mulai memikirkan cara yang tidak biasa. Abu Nawas mengambil kain bersih dan merapikan penampilan si pengemis. Ia juga membersihkan wajahnya. "Kadang dunia menilai dari apa yang terlihat," katanya. Abu Nawas kemudian menuliskan sesuatu di sebuah papan kecil dan meletakkannya di depan pengemis. Tulisan itu berbunyi, "Aku tidak buta, tapi aku tidak melihat kebaikan manusia." Orang-orang mulai berhenti. Mereka membaca tulisan itu, lalu memandang pengemis dengan wajah berubah. Perasaan bersalah mulai muncul. Satu persatu, orang mulai menjatuhkan koin ke mangkuk. Tak lama, mangkuk itu mulai penuh. Pengemis tua itu terkejut. Air mata mengalir di pipi pengemis. "Sudah lama aku tidak merasakan ini," bisiknya. Dari kejauhan, Abu Nawas memperhatikan sambil tersenyum. Ia tahu, bukan sekedar uang yang diberikan orang-orang, tetapi kesadaran. Seorang saudagar kaya lewat dan membaca tulisan itu. Ia terdiam, lalu memberikan sekantong uang. Kini, orang-orang tidak hanya memberi, tapi juga menyapa. "Semoga Allah memudahkanmu," kata mereka. Saat Abu Nawas kembali, pengemis bertanya, "Apa yang kau tulis hingga mereka berubah?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya mengingatkan mereka bahwa kadang kita semua buta terhadap kebaikan. Bukan karena mereka tidak punya, tapi karena mereka lupa melihat." Lanjutnya, pengemis itu mengangguk perlahan. Pengemis itu mengangkat tangan berdoa. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum dan berjalan pergi. Ia tidak mencari pujian, hanya ingin kebaikan terus hidup. Sejak hari itu, pengemis tua tak lagi merasa sendiri. Dan kota Baghdad belajar satu hal penting, bahwa melihat dengan hati jauh lebih berarti daripada melihat dengan mata. Kebaikan bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang menyadari. Kadang dunia tidak kekurangan orang baik, hanya kekurangan orang yang mau peduli. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar mulai dipenuhi orang-orang. Para pedagang menggelar dagangan, unta-unta melintas membawa rempah dari negeri jauh, dan para penuntut ilmu berjalan menuju madrasah. Di kota yang ramai itu, hiduplah seorang lelaki sederhana yang terkenal karena kecerdikannya. Namanya adalah Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan pula orang kaya, namun hampir semua orang mengenalnya karena jawaban-jawabannya yang sering membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Pagi itu, Abu Nawas duduk santai di dekat kedai teh kecil. Ia mengenakan jubah sederhana dan sorban yang sedikit miring. Beberapa orang mengelilinginya, mendengarkan kisah dan candaan yang ia ceritakan. Bagi Abu Nawas, kebijaksanaan tidak selalu harus disampaikan dengan wajah serius. Kadang-kadang, sebuah senyuman lebih mudah membuka hati manusia. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. Ia membawa pesan langsung dari istana Khalifah Harun al-Rashid. "Abu Nawas," seru utusan itu, "Khalifah memanggilmu ke istana. Ada sebuah pertanyaan yang harus kau jawab." Orang-orang di sekitar langsung saling pandang. Mereka tahu, jika Khalifah memanggil Abu Nawas, biasanya akan terjadi sesuatu yang menarik. Tanpa banyak bertanya,
Abu Nawas berdiri dan mengikuti utusan itu menuju istana. Istana Khalifah Harun al-Rasyid berdiri megah dengan dinding tinggi dan gerbang besar. Di dalamnya berkumpul para ulama, pejabat, dan cendekiawan dari berbagai negeri. Namun hari itu, semua orang tampak gelisah, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang sulit dijawab. Khalifah Harun al-Rasyid duduk di singgasananya. Wajahnya terlihat serius. Ketika Abu Nawas masuk, Khalifah berkata, "Abu Nawas, hari ini aku memiliki sebuah pertanyaan yang sangat sulit." Para ulama di istana bahkan belum mampu menjawabnya. Semua mata kini tertuju kepada Abu Nawas. Khalifah lalu bertanya dengan suara tegas, "Wahai Abu Nawas, beritahukan kepadaku, di manakah letak pusat bumi?" Seluruh ruangan langsung sunyi. Para ulama menunduk. Itu adalah pertanyaan yang mustahil dijawab secara pasti. Namun, Abu Nawas justru tersenyum. Abu Nawas berjalan pelan menuju tengah ruangan. Lalu ia menunjuk ke lantai. "Wahai Khalifah," katanya tenang, "pusat bumi berada tepat di tempat saya berdiri sekarang." Para pejabat langsung berbisik-bisik. Beberapa hampir tertawa. Namun Khalifah justru mengangkat alisnya. Khalifah mengerutkan kening. "Bagaimana kau bisa yakin?" tanyanya. "Jika itu benar, buktikan." Semua orang kini semakin penasaran. Apakah Abu Nawas benar-benar memiliki jawaban atau hanya sedang bercanda seperti biasanya? Abu Nawas lalu berkata dengan tenang, "Jika Khalifah tidak percaya, silahkan ukur sendiri seluruh bumi. Jika setelah diukur ternyata pusatnya bukan di sini, maka hamba bersedia dihukum." Ruangan langsung terdiam. Semua orang menyadari sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengukur seluruh bumi. Beberapa detik kemudian, Khalifah Harun al-Rasyid tertawa keras. Ia menyadari kecerdikan Abu Nawas. Bukan karena jawaban itu benar secara ilmiah, tetapi karena logika sederhana yang tidak bisa dibantah. Kecerdasan terkadang tidak terletak pada rumitnya jawaban, melainkan pada cara berpikir yang sederhana namun tepat. Namun, Khalifah belum selesai. Ia kembali bertanya, "Baiklah Abu Nawas, sekarang jawab pertanyaan kedua. Berapa jumlah bintang di langit?" Para ulama kembali saling pandang. Itu bahkan lebih sulit. Namun Abu Nawas tetap terlihat santai. Abu Nawas menunjuk seekor domba yang kebetulan dibawa seorang pelayan istana. "Jumlah bintang di langit," kata Abu Nawas, "sama dengan jumlah bulu pada domba itu." Orang-orang terkejut. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Jika tidak percaya, silahkan hitung." Kini seluruh istana dipenuhi tawa. Khalifah bahkan menepuk-nepuk singgasananya karena tertawa terlalu keras. Abu Nawas kembali berhasil menjawab pertanyaan yang tampaknya mustahil. Bukan dengan rumus, melainkan dengan kecerdikan dan logika. Setelah tawa mereda, Abu Nawas berkata dengan lembut, "Wahai Khalifah, terkadang manusia terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dijangkau. Padahal Allah menciptakan akal agar kita berpikir dengan bijak, bukan sekedar rumit." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum. "Abu Nawas," katanya, "kau selalu membuat kami tertawa sekaligus belajar sesuatu." Sebagai hadiah, Khalifah memberikan beberapa kantong emas kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya mengambil sedikit saja. "Ambillah semuanya," kata Khalifah. Namun Abu Nawas menggeleng. "Hamba hanya mengambil yang cukup. Sisanya lebih baik diberikan kepada orang miskin di kota Baghdad." Istana kembali terdiam. Kali ini bukan karena tawa, melainkan karena rasa hormat. Setelah itu, Abu Nawas meninggalkan istana. Ia berjalan kembali melewati jalan-jalan Baghdad yang ramai. Tidak ada kesombongan di wajahnya, seolah-olah semua yang terjadi hanyalah percakapan biasa. Di pasar, orang-orang langsung menghubungi Abu Nawas. "Mengapa Khalifah memanggilmu?" tanya mereka. Abu Nawas hanya tersenyum. Hanya beberapa pertanyaan sederhana." Orang-orang tertawa mendengar jawabannya. Kisah itu segera menyebar ke seluruh kota. Orang-orang tidak hanya tertawa, mereka juga belajar bahwa kecerdasan tidak selalu harus rumit. Kadang jawaban paling sederhana justru yang paling sulit terpikirkan. Dari Abu Nawas kita belajar satu hal penting. Ilmu dan kecerdasan harus disertai kerendahan hati.
Karena orang yang benar-benar bijak tidak merasa dirinya paling pintar. Ia justru menggunakan akalnya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Begitulah kisah Abu Nawas menjawab pertanyaan sulit sang khalifah. Dengan kecerdikan, humor, dan kebijaksanaan, ia mengajarkan bahwa berpikir sederhana seringkali lebih kuat daripada jawaban yang rumit. Dan sampai hari ini, kisahnya masih diceritakan dari generasi ke generasi. Di masa kejayaan kota Baghdad, ketika pasar-pasar dipenuhi pedagang dari berbagai negeri, hiduplah seorang lelaki yang terkenal di seluruh kota karena kecerdasannya. Namanya adalah Abu Nawas. Ia bukan pejabat kerajaan, bukan pula saudagar kaya. Namun, namanya dikenal oleh para ulama, pedagang, bahkan anak-anak kecil di jalanan. Sebab selain bijaksana, Abu Nawas juga terkenal sangat jenaka. Ia sering memberi pelajaran hidup dengan cara yang tak biasa. Dan suatu hari, ia bertemu seseorang yang sangat membutuhkan pelajaran itu. Seorang saudagar kaya yang sangat kikir. Di pasar kota itu, hiduplah seorang saudagar kurma bernama Harits. Gudang kurmanya sangat besar. Dagangannya selalu laris. Emas dan perak memenuhi peti-peti di rumahnya. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang tidak menyukainya. Harits sangat kikir. Ia hampir tidak pernah bersedekah. Jika ada orang miskin meminta bantuan, ia selalu menolak dengan wajah masam. Bahkan sekeping dirham pun terasa terlalu berat baginya. Suatu pagi, seorang lelaki tua yang miskin datang ke rumah Harits. Dengan suara pelan, ia berkata, "Wahai tuan, aku belum makan sejak kemarin. Sudikah engkau memberiku sedikit makanan?" Harits memandangnya dengan dingin. "Pergi dari sini. Aku bukan tempat meminta-minta." Lelaki tua itu pergi dengan langkah lemah. Tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Tak lama kemudian, kabar tentang saudagar kikir itu sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Orang kaya yang tidak suka bersedekah," katanya. Sepertinya ia membutuhkan sedikit pelajaran. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak ingin memarahinya. Ia ingin mengajarkannya dengan cara yang unik. Cara yang membuat orang itu berpikir sendiri. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pasar. Namun ia tidak membeli apapun. Sebaliknya, ia mengumpulkan beberapa batu besar. Orang-orang pasar melihatnya dengan heran. "Untuk apa Abu Nawas mengumpulkan batu?" bisik mereka. Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Tak lama kemudian, ia berjalan menuju rumah Harits. Ketika sampai di rumah Harits, Abu Nawas mengetuk pintu. Harits membuka pintu dengan wajah heran. "Abu Nawas, ada apa datang kemari?" Abu Nawas menjawab dengan ramah, "Aku ingin menitipkan hartaku padamu." Harits langsung tertarik. "Harta?" Matanya mulai berbinar. Abu Nawas membawa sebuah karung besar. Karung itu terlihat sangat berat. "Aku ingin kau menyimpannya untukku," kata Abu Nawas. Harits berpikir sejenak. Ia membayangkan karung itu penuh emas. Dengan cepat ia berkata, "Baik, aku akan menjaganya." Namun sebelum menyerahkannya, Abu Nawas berkata, "Ada satu syarat." Harits mengerutkan kening. "Syarat apa?" Abu Nawas menjawab, "Kau tidak boleh membuka karung ini sampai aku kembali." Harits mengangguk cepat. Tentu saja. Namun dalam hatinya rasa penasaran mulai tumbuh. Malam itu Harits tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan karung Abu Nawas. Pasti emas, gumamnya. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan janjinya. Dengan hati berdebar, ia membuka karung itu. Dan ia terkejut. Karung itu penuh batu. "Batu?" seru Harits marah. Ia merasa telah ditipu. Wajahnya memerah karena kesal. Ia menunggu pagi dengan perasaan jengkel. Keesokan paginya, Abu Nawas datang kembali. "Bagaimana? Karungku aman?" tanyanya santai. Harits langsung memarahinya. "Kenapa kau menitipkan batu kepadaku?" Orang-orang yang lewat mulai berhenti dan memperhatikan. Abu Nawas tersenyum tenang. "Bukankah kau menjaga hartaku dengan baik?"
Harits semakin bingung. Harta? Itu hanya batu. Abu Nawas mengangguk. Benar, sama seperti hartamu. Abu Nawas berkata dengan lembut. Harta yang tidak pernah dibagikan kepada orang lain tidak berbeda dengan batu. Kau hanya menumpuknya tanpa memberi manfaat bagi siapapun. Semua orang terdiam. Kata-kata itu menusuk hati Harits. Harits menunduk. Ia teringat semua orang miskin yang pernah ia usir. Ia teringat lelaki tua kemarin. Tiba-tiba hatinya terasa sangat berat. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Akhirnya, Harits berkata, Abu Nawas, aku mengerti sekarang. Harta memang bukan untuk disimpan saja. Ia lalu memerintahkan pelayannya, buka gudang kurma. Orang-orang pasar terkejut. Hari itu, Harits membagikan kurma kepada orang-orang miskin. Anak-anak tersenyum, orang tua bersyukur. Pasar Baghdad dipenuhi doa-doa baik. Abu Nawas hanya berdiri di kejauhan, sambil tersenyum. Harits mendekati Abu Nawas. Terima kasih, kau telah menyadarkanku. Abu Nawas tertawa kecil. Aku hanya menunjukkan cermin, engkau sendiri yang melihat wajahmu di dalamnya. Seseorang di pasar bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa kau menggunakan batu? Abu Nawas tertawa, karena batu lebih ringan daripada keserakahan manusia. Orang-orang pun tertawa, namun mereka juga memahami maknanya. Sejak hari itu, Harits berubah. Ia tidak lagi dikenal sebagai saudagar kikir. Sebaliknya, ia menjadi orang yang paling sering bersedekah di pasar. Dan setiap kali ia memberi, ia teringat karung batu Abu Nawas. Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan kota Baghdad. Angin sore berhembus lembut. Ia berkata pelan, harta yang dibagikan akan menjadi berkah. Tapi harta yang ditumpuk hanya akan menjadi beban. Kisah itu menyebar ke seluruh kota. Orang-orang sering menceritakan kembali di pasar, di rumah, bahkan di madrasah, tentang seorang saudagar dan karung berisi batu. Dari kisah Abu Nawas ini, kita belajar satu hal sederhana. Sedekah tidak akan membuat kita miskin. Justru sedekah membuka pintu keberkahan. Karena harta yang paling berharga bukan yang kita simpan, tetapi yang kita berikan.